Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua dan selamat siang untuk Bapak dosen. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama Ventres Talas, NIM 1703080012, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas buku review yang ke-8, yaitu memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul tentang teori masyarakat informasi. Buku ini sedang berlangsung menetapkan untuk menentang pernyataan tenocentrik, moderat, serta ekstrem dengan alasan kation oversimplify, sering angan-angan dan mulai dari posisi yang salah kepala serta mengabaikan bukti dari apa yang sebenarnya terjadi. Teori Information Society edisi yang ke-1 yang dirancang pada awal 1990-an berlatar belakang klaim terkait bahwa dunia baru akan muncul sebagian besar di belakang terobosan teknologi. Ini ditetapkan untuk menjadi ekonomi tanpa bobot baru, dunia flat, yang akan membalikan cara berperilaku yang mapan di zaman di mana berpikir cerdas berada pada satu dengan muncul informasi society edisi 2 dan 3 terus terlibat dengan klaim serupa untuk dampak teknologi karena tampaknya klaim tersebut untuk efek teknologi tidak dapat diapakan. Hal ini luar biasa bagi saya bahwa dasar-dasar argumen maju oleh pemikir masyarakat informasi, namun banyak mereka dilemparkan terus kembali dulunya ke revolusi mikroelektronik yang dikatakannya membawa informasi. Usai kembali pada tahun 1979, Perdana Menteri James Callaghan mengatakan kepada kami bahwa kami harus bangun untuk kedatangan Microchip. Setelah itu adalah internet yang akan membalikan cara yang ditetapkan, dan sekarang baru-baru ini kami telah menyaksikan berbagai macam pendapat serupa tentang konsekuensi dari media sosial seperti Facebook dan Twitter. Saya berusia 20 tahun. Ketika Lord Callaghan berbicara sekarang di tahun 60-an, saya heran pada kesamaan pesan di seluruh usianya. Tampaknya bahwa setiap inovasi baru muncul, restum teknoprediksi ini atau itu akan mengubah segalanya. Selama beberapa tahun terakhir kelimpahan penulis, bahkan mulai terlihat vitalisasi demokrasi sebagai hadiah potensial teknologi saya pasti dibujuk bahwa demokratisasi adalah fitur utama zaman. Kita mengambil hati Amartya Sen pada tahun 1999, pengamatan bahwa itu adalah kultus divi untuk tidak sesuai dengan keunggulan untuk sensibilitas ini, dan praktek-prakteknya muncul luar biasa untuk keburuan sejarah mereka, penerimaan mereka yang hampir universal, serta untuk mereka yang latihan dalam urusan saat ini dalam urusan negara-negara lain. Selama invasi Irak pada tahun 2003 untuk teriakan pembangkang bahwa perang itu berjuang tidak dalam nama saya. Dalam terang keprihatinan saya sendiri tentang demokratisasi, tidak akan menherankan untuk mengetahui bahwa saya telah mengambil minat khusus dalam kata-kata dari mereka yang melihat dalam kemungkinan teknologi baru meningkatkan bahkan secara radikal. Membawa menjadi ada demokrasi visi seperti itu datang tidak hanya dari ahli teknologi naif dan futuris bermata berbintang, tetapi juga dari sarjana serius yang peduli tentang hal-hal seperti penurunan partisipasi dalam partai politik yang mapan dan menyerukan lebih banyak akuntabilitas politisi. Aku tidak dibuang untuk berpikir demokrasi datang atau bahkan dari akun Twitter. Jadi, aku lebih memilih meneliti apa yang ternyata menjadi rumit sosial politik, ekonomi, dan bahkan lingkungan teknologi di mana demokrasi baik diungkapkan dan atau kembali dipahami. Ketika saya melakukan penelitian ini, saya menemukan diri saya kembali ke
isu-isu yang telah menduduki edisi sebelumnya. Teori masyarakat informasi bukan hanya bahwa saya menemukan diri saya tidak senang dengan menghubungkan teknologi dan demokrasi. Itu adalah kasus bahwa bukti membutuhkan pemikiran yang lebih bernuansa tentang isu-isu daripada pasangan semacam ini memungkinkan, tapi itu juga rantai kausal tersirat bahwa teknologi dampak pada masyarakat atau politik untuk mengubah cara kita. Tampaknya bagi saya bahwa kebanyakan orang bertanya pada diri sendiri pada satu waktu atau yang lain, apa jenis masyarakat di mana kita hidup? Bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi dengan dunia kita? Kemana semua kita membawa kita? Di mana bisa memahami di mana kita dalam semua ini? Ini adalah tugas yang menakutkan dan sering membingungkan karena melibatkan mencoba mengidentifikasi kontur utama dari keadaan yang luar biasa, kompleks dan merubah. Hal ini dalam pandangan saya tugas ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fitur yang paling konsekuensial ilmu sosial untuk tentang bagaimana kita hidup sekarang. Semakin baik bahwa kita dapat melihat di mana kita menuju, sehingga kita mungkin influence di mana kita akan pergi. Beberapa orang dengan cepat menyerah pada tugas, terus terang mengakui kebingungan. Masih banyak lain menghadapi perselisihan, mundur ke dalam atau menghibur atau dikatakan dengan malas. Keyakinan bahwa kita hanya melihat apa yang kita pilih. Untungnya, kebanyakan orang tetap dengan mencoba untuk memahami apa yang terjadi di dunia dan dengan demikian mencapai istilah-istilah seperti kapitalisme, industrialisme, totalitarisme, dan demokrasi. Sebagian besar dari kita akan mendengar kata-kata semacam ini, akan menguarakan mereka sendiri ketika mencoba untuk memperhitungkan peristiwa dan pergolakan untuk kejadian sejarah penting atau bahkan untuk drift umum perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam semua kemungkinan, kita akan berdebat dengan orang lain tentang kesesuaian label ini ketika diterapkan pada keadaan tertentu. Kami bahkan akan memperdebatkan apa arti istilahnya. Misalnya, sementara dapat disepakati bahwa Rusia telah bergerak jauh dari komunisme sejak tak runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991, akan ada lebih sedikit kesepakatan bahwa transisi dapat secara akurat digambarkan sebagian pergeseran ke masyarakat kapitalis sepenuhnya, dan sementara sebagian besar analisis melihat dengan jelas penyebaran pasar di Cina, kelanjutan dari Partai Komunis diktatorial di sana membuatnya kultus divi untuk menggambarkan Cina dalam istilah yang sama seperti katakanlah kita lakukan dengan mengacu pada Eropa Barat. Ada kebutuhan konstan untuk memahami syarat terminologi, generalisasi, maka istilah-istilah dan seperti industri muncul demokrasi, kapitalisme maju, populisme, otoriter, dan kapitalisme negara. Namun meskipun ini diperlukan refinements, beberapa dari kita akan merasa mampu menolak konsep-konsep ini atau memang orang lain. Seperti mereka, alasan yang jelas adalah bahwa besar dan kasar dan tunduk pada amandemen, pada kesalahpaham. Mungkin meskipun mereka konsep-konsep ini dan orang lain seperti mereka memberi kita sarana untuk mengidentifikasi dan mulai memahami unsur-unsur penting dunia di mana kita hidup dan di mana kita telah muncul. Tampaknya tak terhindarkan bahwa didorong untuk memahami fitur yang paling konsekuensial dari masyarakat yang berbeda dan keadaan, kita didorong menuju adopsi konsep-konsep besar, istilah besar untuk masalah besar. Titik awal untuk buku ini adalah munculnya cara yang tampaknya baru untuk masyarakat kontemporer. Komentator mulai berbicara tentang informasi sebagai fitur yang membedakan dunia modern 40 tahun yang lalu
prioritas informasi ini telah mempertahankan penahanannya sekarang selama beberapa dekade, dan ada sedikit tanda-tanda kehilangan cengkeramannya pada imajinasi. Kita diberitahu bahwa kita memasuki era informasi, bahwa mode informasi baru mendominasi, bahwa kita sekarang menjadi masyarakat, bahwa kita harus datang untuk berdamai dengan ekonomi tak berbobot, didorong oleh informasi bahwa kita telah pindah ke ekonomi informasi global. Sangat banyak komentator diidentifikasi sebagai masyarakat informasi Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan negara-negara lain dengan cara hidup yang sama. Politisi, pemimpin bisnis, dan pembuat kebijakan telah mengambil ide informasi society ke dalam hati mereka. Dengan Uni Eropa mendesak penyesuaian ini cepat, Global Information Society, sehingga mengikuti di track Jepang yang memeluk konsep informasi society pada awal 1970-an. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih, sampai jumpa.